rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Falhamdulillah, kita jumpa lagi di dars syarah Qatrun Nada. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dan definisi, yaitu al-kalimah, al-kalam, ya kan? Al-kalam, al-kalimah. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke al-ismu mu'rabun au mabniyun. Fasal, yaitu isim dan dia ditinjau dari sisi mu'rab atau mabninya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa darbani. Isim itu ada dua jenis. Huwa yaitu isim. Yang pertama mu'rabun. Mu'rabun definisinya wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi kazaidin, yaitu apa yang bisa berubah akhir kata atau isim tersebut. Berubahnya suatu akhir dari isim tersebut bisa babil awamil, karena dimasuki amil-amil ad-dakhilati alaihi yang masuk kepadanya. Contohnya Zaidun, ya kan? Kalau yang di kitab sebelumnya kita bahas perubahan tersebut bisa dia secara lafzi, ya kan? Lafzon atau takdiron. Begitu juga di kitab Matan Jurumiyah. Lafzon atau takdiron. Lafzon misalnya seperti Zaidun, Zaidin, Zaidan. Atau takdiron misalnya gulami, misalnya gulami. Kemudian contoh yang lain apa? Al-fata, ya kan? Kemudian yang kedua, pembagian isim yaitu mabni. Mabni. Di sini beliau mendahulukan mu'rab ketimbang mabni dikarenakan apa? Asal isim tersebut adalah mu'rab. Jadi hukum asal isim itu mu'rab. Kemudian ada pengecualiannya yang kedua yaitu mabni. Wa huwa bi khilafi, dan mabni itu menyelisihinya, berbeda dengan mu'rab. Kalau tadi mu'rab berubah, kalau mabni dia tetap, ya kan? Ka haula'i, contohnya haula'i fi luzumil kasri, yaitu pada tetapnya dengan kasrah haula'i, tidak ada haula'u atau haula'a. Ini muttafaq, semua sepakat dari kalangan nahwu, haula'i dia mabni alal kasri. Jadi untuk kitab Qatrun Nada nanti banyak kita jumpai khilafiyah, jadi disinggung-singgung sedikit, ya kan? Wa kadzalika hazami, begitu juga hazami, maksudnya apa? Mabni, dia mabni alal kasri. Nah, tapi hazami di sini, disinilah khilafnya. Kalau haula tadi sepakat, ya kan, muttafaq, tapi kalau hazami dia ada khilafiyah. Kemudian wa amsi, amsi juga. Mana amsi? Iya, berarti Kamis, ya kan? Fi lughatil hijaziyin, tapi ini sesuai dengan pendapat ahlu Hijaz. Berarti tadi ahlu Hijaz apa? Ahlu Hijaz. Ahlu Hijaz untuk nama yang sesuai dengan wazan fa'al kan hazami kan? Contohnya tadi yaitu hazami. Zal atau zai tadi? Zai ya. Zal. Ahlu Hijaz mereka berpendapat dia itu mabni. Nah, kemudian pendapat yang kedua, Banu Tamim. Ini untuk sekedar penambahan wawasan, ya kan?
Kalau yang kita pakai, ya pakai ini aja misalnya, supaya memudahkan. Apa? Ya, Banu Tamim. Mereka mengatakan, kita perinci lagi. Kalau dia akhiran, kalau isim tersebut akhirannya adalah huruf ro, maka dia di-i'rab sesuai dengan isim mamnu' minal shorof. Sesuai dengan al-ismul ladzi la yansorif. Tapi selain itu maka dia mabni sesuai dengan pendapat ahli Hijaz tadi. Maka dia mabni. Ulangi ya. Ahli Hijaz berpendapat untuk isim yang berwazan fa'al, Hazami contohnya, dia mabni alal kasri. Makanya ada syair, idza qalat Hazami fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat Hazami. Hazami ini nama wanita. Idza qalat Hazami, qalat kan dia butuh fa'il, fi'il yang butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Hazami. Seharusnya marfu dengan dhammah, ya kan? Tapi karena dia wazannya fa'al, yang ahlul Hijaz mengatakan mabni al-kasri, idza qalat Hazami, bukan Hazamu. Fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Ya kan? Sama-sama Hazami. Apa artinya tuh? Jika Hazami sudah berkata, dah, benarkanlah dia. Jika wanita sudah berkata, dah, benarkanlah. Karena yang namanya ucapan itu adalah apa yang diucapkan si Hazami. Nah, gitu. Sebagian ulama mengatakan apa? Idza qala Sibawaihi fasaddiquhu. Jika Sibawaihi sudah berucap tentang nahwu, maka benarkan saja. Fa innal qawla ma qala Sibawaihi, ya kan? Karena ucapan itu adalah ucapannya Sibawaihi. Faham Tom? Nah, kalau Banu Tamim mereka mentafsir seperti yang dicontoh, seperti yang papan tulis. Perincian yang pertama, jika isim tersebut akhirannya adalah huruf ro, maka dia di-i'rab seperti isim mamnu minas shorof. Misalnya apa? Nama wabaru, misalnya wabaru, berarti qala wabaru, ya kan? Ra'aitu wabaro, martubi wabaro juga karena mamnu minal shorof, ya kan? Tapi kalau dia akhirannya bukan ro, maka seperti ahlul Hijaz, seperti Hazami tadi. Biasanya kalau dia sama ahlul Kufah, ini ada Banu Tamim lagi. Iya, maksudnya itu gimana ya? Ya kan ada juga gitu. Iya, Banu Tamim, terus Ahlul Hijaz, Banu Tamim, Basrah, Kufah gitu. Kemudian setelah Hazami apa? Amsi. Ini juga diperselisihkan sama seperti Hazami tadi. Tapi Ahlul Hijaz mengatakan apa? Yabununahu ala al-kasri. Mereka memabnikan mabni alal kasri. Misalnya, madho amsi, telah berlalu hari kemarin, ya kan? Seharusnya madho amsu, ya kan? Kemudian i'takaftu amsi, juga mabni alal kasri. Ra'aituhu muz amsi. Semua dalam kondisi mabni alal kasri. Tapi ingat ya, maksudnya di sini yang mabni alal kasri yaitu amsi yang maknanya hari yang kemarin, berarti Kamis. Bukan yang 2 minggu yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, bukan, tapi hari tertentu sebelum hari ini gitu. Kalau amsi bisa dibilang 2 minggu lalu, lebih lama lagi bisa amsi juga? Bisa Pak, kalau dia pakai alif lam misalnya. Hujan Pak. Ya. Kenapa Pak? Ya. Kalau dia pakai alif lam baru dia tidak tertentu.
Kemudian kita lanjutkan wa ka ahada asyara. Nah, ini juga mabni, yaitu bilangan 11. 11 sampai berapa? 19 kecuali 12 ya. 11 sampai 19 itu mabni alal fathi kecuali 12. Wa akhwatihi, ini maksudnya sampai 19. Fi luzumil fathi, pasti dia mabni alal fathi. Kemudian wa ka qablu wa ba'du. Nah, ini lagi. Qablu wa ba'du. Ini pembahasannya panjang, tapi kita ringkaskan di sini. Ini sudah catat atau dipoto? Sudah juga Pak ya. Ini qablu sering kita jumpai dalam Al-Quran. Kondisi yang pertama, qablu atau ba'du tersebut, keduanya dalam kondisi mudhaf. Maka hukumnya mansub. Mansub dengan zorof, berarti dia zorof. Sebelum kan zorof zaman Pak, ba'du juga zorof. Berarti dia mansub ala zorfiyah. Contohnya apa? Kadzabat qablahum qaumun Nuh misalnya. Kadzabat qablahum. Lihat di sini qabl. Kata qabl. Dia mudhaf, ya kan? Mudhaf. Maka dia mansub ala zorfiyah. Dia dimansubkan dengan pendapat bahwasanya itu zorof. Kemudian yang kedua, kondisi qablu, mudhaf ilaihinya, nampak Pak? Mudhaf ilaihinya dimahzufkan, dihilangkan. Tetapi yunwa subutuhu. Mudhaf ilaihinya dihilangkan, tetapi diniatkan ada gitu. Diniatkan ada. Iya. Dia dihilangkan, tapi kita niatkan tuh ada di situ. Maksudnya. Maka dia hukumnya mansub ala dzarfiyah juga. Dia mansub ala dzarfiyah, berarti nomor 1 sama nomor 2 sama, ya kan? Tapi kondisi yang pertama dia mudhaf ilaihinya dinampakkan. Kondisi yang kedua dihilangkan tapi diniatkan ada di situ. Contohnya, laka sya'nu qabla. Bagimu perkara penting setelah apa? Tidak dinampakkan mudhaf ilaihinya, tapi kita niatkan qabla, misalnya qabla zalik. Bagimu perkara penting setelah sebelum itu misalnya. Dihilangkan mudhaf ilaihinya tapi kita niatkan ada di situ. Mau nulis atau gimana? Atau foto aja? Ya, sambil ambil spill ya. Pertanyaannya, kenapa di sini tidak dinasobkan, maksudnya fathatain tanwin? Karena dia mudhaf kan asalnya. Asalnya kan mudhaf qabla. Kemudian mudhaf ilaihinya dihilangkan, maka tetap dia qabla. Bukan mabni ya, tetap kita katakan mansub. Mansub alal mansubun bil fathati. Kemudian kondisi yang ketiga, an yuqta'a anil idhofah. Maksudnya itu dia tidak dimudhafkan, tidak ada mudhaf ilaihinya. Dan tidak pula diniatkan. Kalau tadi kan ada niatnya kan. Ini tidak pula diniatkan. Dia tidak mudhaf dan tidak pula diniatkan. Maka yang ketiga ini mansubun. Pakai tanwin atau enggak? Yang ketiga ini, kondisi yang ketiga ini pakai tanwin atau enggak? Tapi diputus Pak, diputus dari idhofah, tidak ada idhofah, tidak pula diniatkan. Berarti pakai tanwin, ya kan? Mansubun bil fathah, ya kan? Misalnya jituka qablan. Aku mendatangimu sebelum. Ya, enggak tahu sebelum apa maksudnya. Tergantung dengan ucapannya. Bukan qabla, tapi qablan. Iya. Iya, ini qablu berarti qablan berarti ba'da mana lagi?
ba'da, ya. Sih ini kenapa hilang Mas? Kenapa sya'nu qabla? Ya, sesuai dengan ini lah Pak, apa namanya? Yang pertama, berdasarkan dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai. Banyak. Di surah Al-Hadid misalnya. Kemudian, kalau dia dimasuki huruf jar, maka dia kasroh, ya kan? Misalnya ini, min qablihim, min qabli, min qablin. Yang ketiga paham? Nah, satu lagi berarti. Anda tidak dapat mengaktifkan mikrofon ini ya. Ini lagi nih Pak. Ada juga contoh dalam Al-Quran. Atau bisa di bawah ini. Di bawah ini aja. Oh, lagi. Iya, satu lagi. 4. Yang keempat, an yuhzafal mudhafu ilaihi, dihilangkan mudhaf ilaihinya. Tapi wa maknahu, diniatkan ada makna mudhaf ilaihi situ duna lafzihi, tapi bukan lapasnya. Gimana ini? Hukumnya dulu ya. Mabni alat dhammi. Sebenarnya contohnya sama, bisa kita buat semua ya. Contohnya sini aja. Lillahil amru qablu. Bagi Allah lah semua urusan perkara sebelum. Nah, di sini qablu ini syahidnya mabni alat dhammi, ya kan? Kemudian kita cocokkan yang keempat ini, diniatkan di sini ada makna mudhaf ilaihi, bebas yang sesuai dengan apa namanya konteks lah, ya kan? Tapi bukan lafaznya. Mengapa? Karena dia mabni. Oleh karena itu dia mabni. Kalau diniatkan di sini ada lafaznya, tidak mabni. Sama seperti yang nomor 2 tadi. Cuma karena lafaznya pun tidak diniatkan, yang diniatkan cuma maknanya, maka jadilah dia mabni alad dhammi. Jadi kalau kita jumpai nanti misalnya dalam Al-Quran, apa dalam surah Al-Hadid itu? Min qabl. Cuma itu aja kan, potongan aja. Min qablu, ya. Kok bisa jadi dhammah padahal ada min, ya kan? Berarti yang mana ini? 1 2 3 4. Min qablu. 1 tidak karena mansub. 2 tidak juga mansub. Yang ketiga mansub tadi ya. Oh ya, mansub. Yang keempat, ya kan? Diniatkan ada makna di situ tapi lafaznya tidak. Jadi apa artinya? Apa? Apakah ada arti setelah qablu itu? Sesuai konteks lah Pak. Sesuai konteks. Misalnya konteks sebelumnya apa? Milik Allah lah semua perkara, ya kan? Sebelum apa? Sebelum penciptaan atau sebelum apa? Kiamat atau gimana? Sesuai konteksnya. Yang semakna. Faham Tom? Kemudian wa akhawatihima, dan akhwat-akhwatnya. Maksudnya apa? Saudari-saudari si qablu dan ba'du tadi ada juga. Contohnya seperti fauqa di atas, tahta di bawah, wara'a di samping, di belakang, amama di samping, arah yang 6. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Itu juga hukumnya seperti qablu dan ba'du. Fi luzumid dhammi, mabni dengan dhammah. Idza huzifal mudhafu ilaihi, jika
dihilangkan mudhaf ilaihinya. Wa nuya ma'nahu, tapi diniatkan maknanya. Yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 ya kan. Idza huzifal mudhaf ilaihi wa nuya ma'nahu, yang keempat berarti. Kemudian di antara isim yang mabni juga man, seperti man, kemudian kam, fi luzumis sukun, mabni alas sukun, wa huwa aslul bina, dan mabni alas sukun ini dialah hukum asal pada mabni. Jadi hukum asal harokat pada mabni itu sukun. Paham Tom? Sampai sini ada pertanyaan? Berarti yang semua yang di situ ada yang di dalam Quran. Iya. Ini Pak, untuk yang kita baca hari ini, syarahnya sebanyak ini. Berapa halaman ini? Mungkin 3 hari bosit ya kan? Kemudian kita ambil sedikit. Masih ada waktu kan? Qala al-muallif rahimahullah wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Nah, ini gampang. Adapun fi'il dia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, madin, fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinah. Diketahui fi'il madi tersebut dengan ta ta'nis sakinah. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan mabni fi'il madi dengan fathi. Contohnya daraba. Illa ma'a wawil jama'ati, kecuali jika bersama dengan waw jamaah, maka fayudhammu, dia mabni 'ala dhammi. Ka darabu, contohnya darabu. Awid dhamiril marfu'il mutaharrik, atau dia dimasuki dhamir marfu' mutaharrik. Apa maksudnya? Dhamir yang berharokat dan dia rafa, berarti sebagai fa'il. Contohnya kalau anta misalnya darabta, anti darabti, antum darabtum. Nah, kalau dia berjumpa dengan dhamir tersebut, fayusakkanu, maka dia mabni ala sukun. Darab, banyak sukun. Contohnya darabtu. Nah, ini yang sepakat. Kemudian ada yang dikhilafiyahkan. Apakah dia fi'il atau bukan? Di antaranya apa? Ni'ma. Kemudian bi'sa. Kemudian asa dan juga laisa. Makanya disebutkan setelah itu apa? Fil asahhi, menurut pendapat yang paling sahih. Nah, di sini disebutkan para ulama Kufah dan Al-Farra dari kalangan Basrah mengatakan ni'ma dan bi'sa itu isim. Isim, bukan fi'il. Mengapa? Karena ada ucapan dari kalangan Arab, wallahi ma hiya bini'ma, didahului oleh bi, ya kan? Yang mana bi tersebut huruf jar pasti masuk ke isim. Kemudian adapun untuk laisa, Al-Farisi mengatakan bahwasanya dia bukan fi'il tapi huruf. Kemudian juga asa, dia adalah huruf. Jadi dikhilafiakan. Ni'ma dan bi'sa dikhilafiakan apakah dia fi'il atau isim, tapi yang lebih pas, yang lebih tepat, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hisham rahimahullah, dia itu fi'il, ni'ma dan bi'sa. Kemudian yang kedua, laisa dan asa. Apakah dia fi'il atau bukan? Maka yang lebih tepat adalah fi'il, ya kan, kawannya si kana, dan asa kawannya enggak ada, ya kan? Enggak ada. Ada yang mengatakan dia itu huruf. Jadi khilafiyah. Namun yang lebih tepatnya untuk ni'ma dan bi'sa tadi fi'il, ya kan? Berdasarkan dalil apa? Man tawaddu'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ada ta ta'nis sakinah, yang itu tanda
fi'il ya kan, ta ta'nis sakinah wa ni'mat. Kemudian ada lagi ucapan bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Bi'satil mar'atu ada ta ta'nis sakinah. Seburuk-buruk wanita adalah hammalatul hatab yang membawa kayu bakar ya kan. Kemudian apa lagi? Walaisat hindun muflihatan, bukanlah hindun beruntung. Laisat dimasuki ta ta'nis sakinah. Begitu juga wa asad hindun antazurona, semoga saja si hindun mengunjungi kami. Ini semua menunjukkan bahwasanya ni'ma, bi'sa, laisa, asa yang paling sahih adalah dia sebagai fi'il. Nah, bagaimana dengan dalil orang Kufah tadi? Seperti yang tadi yang ada hurufnya tadi bini imma ya kan, bini imma, maka itu ditakwil ada yang dihilangkan antara bi dengan nikmanya. Kemudian pembagian yang kedua, amr, fi'il amr wa yu'rafu bidilalatihi 'ala talab, diketahui dengan penunjukannya dengan makna talab, berarti maknawi kan talab. Ma'aqabulihi ya al-mukhatabati, bersamaan dengan itu dia menerima ya al-mukhatabah, berarti lafzi. Ada tambahan ya, berarti kan lafzi itu. Secara nampak kita lihat, misalnya uktubi, ada ya-nya lafzi. Tapi kalau ya dulu alat tolab menunjukkan kepada perintah, perintah itu kan maknawi dia kan, tidak bisa kita lihat seperti ya al-mukhatabah tadi. Wa bina'uhu alas sukuni, dan mabni dengan sukun. Contohnya idrib. Illal mu'talla, kecuali kalau fi'il mu'tal yang ada huruf illatnya. Fa'ala hazfi akhirih, maka mabni ala hazfi akhirih. Misalnya ughzu, kita katakan apa? Fi'lu amrin mabniun ala hazfil akhir atau ala hazfil illah. Ikhsha mabni ala hazfil illah. Irmi juga sama. Contohnya wanahwa, dan contoh juga kuma. Kalau kuma bagaimana? Mabni ala hazfil akhir juga. Apa yang dihilangkan situ? Nun ya kan? Wa qumi juga nun, fa'ala hazfin nun, mabni ala hazfin nun. Wa minhu, dan diantaranya adalah halumma fi lughati tamim wahati wa ta'ala fil asah. Jadi di sini beliau menyebutkan, kita lihat manhaj beliau tatkala menulis kitab ini. Yang pertama beliau sebutkan yang muttafaq, yang sepakat. Kemudian terakhirnya yang diperselisihkan. Lalu beliau katakan fil asah. Ya kan, udah beberapa kali kita jumpai tadi. Ya, di antaranya halumma. Halumma ini diperselisihkan apakah dia fil amar atau bukan. Kemudian hati, apakah fil amar atau bukan? Ta'ala fil amar atau bukan? Tapi fil asah yang paling sahih ketiganya fi'il amar. Jadi yang pertama disebutkan dulu muttafaq alaih, yang disepakati, kemudian yang terakhir diperselisihkan, yang ada khilafiyahnya. Fahim toh, ada pertanyaan? Jadi kayak hati ini kan hanya amal ya, Fi'il amar saja ya. ini sama ya pula. Alimah juga. Iya. Ta'ala juga. Apa aja? Iya. Apakah dia fi'il atau isim ya kan? Tapi yang kata beliau fil asah yang paling sahih adalah fi'il. Wa illa fanaktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.